Oh my God. Di awal film terlihat lansia sedang curhat kepada anaknya perihal asisten yang sudah cocok menemani waktunya saat di rumah. Kepergian tanpa pamit sangat disayangkan yang dia ketahui dari cerita anaknya sendiri. Kemudian pria tersebut membawa beberapa koper dan pergi menuju sebuah rumah sakit. Di lain tempat terlihat pria membawa sebuah paket pendingin dari lokasi yang sebelumnya kita lihat bersama sedang berbincang dengan dokter. Saat di toilet rumah sakit inilah paket tersebut berganti tangan menuju administrasi sebuah rumah sakit. Sebelumnya data paket itu sudah dipalsukan dari lokasi pengambilan. 1 bulan kemudian kepolisian digegerkan dengan penemuan mayat berada di pinggir sungai. Saat itu juga pihak forensik merasa kesulitan mengidentifikasi mayat tersebut, lalu menyuruh detektif Park untuk menemui teman wanita asal Perancis. Kebetulan saat ini dia berada di negara Korea untuk pertemuan seminar dokter ahli bedah tingkat dunia. Setelah menunggu selesai, Park mengenalkan diri dan mengajak menuju kantor forensik. Saat itu Mi-sok mengajukan permohonan untuk ikut bersamanya, dikarenakan Alice merupakan tanggung jawabnya yang diutus pihak penyelenggara seminar untuk menemani Alice saat berada di Korea. 부검은 기밀 사항이라 기다리셔야 됩니다. Setibanya di forensik, Alice mulai mengamati kondisi mayat sambil memeriksa dan menjelaskan zat yang terkandung dalam tubuh mayat tersebut yang sebelumnya tidak terdeteksi. Perkara ini tidak sulit baginya. Dengan mengambil sampel sidik jari, Alice mulai mengaplikasikannya. Setelah mengetahui identitas diri dari si mayat, lalu Park menghubungi sebuah kantor yayasan, yang dimana si korban merupakan pekerja asing asal negeri Cina daratan. Tapi pemilik yayasan lupa dengan wanita tersebut, dikarenakan banyak ratusan calon tenaga kerja yang ditanganinya. Alice masih terus mencari tahu apa yang sebetulnya terjadi pada mayat yang ditemukan, sehingga menemukan sebuah titik terang. Alice meyakini korban yang berkaitan lebih dari satu. Hal ini dia buktikan dari lengan yang awalnya dikira bekas suntikan. Singkat waktu, Park mendatangi Alice bahwa mayat yang tidak jauh dari penemuan pertama berhasil ditemukan. Dari hasil pemeriksaan, mayat wanita itu hamil 6 bulan. Alice menjelaskan berkaitan dengan mayat yang pertama. Pada mayat kali ini sebagai penerima darah dari yang pertama, dan mayat yang pertama sebagai kantong darahnya. Karena PMI di sana sangat ketat, mau tidak mau pelaku menggunakan cara ini, yang nantinya jantung dan ginjal dari orang yang sedang hamil sangat bernilai tinggi. Sejak saat itu mereka semakin akrab, bahkan Park mengundangnya ke pesta ulang tahun keponakannya. Alice pun semakin terbuka perihal kasus ini, dari trauma menjadi seorang dokter praktek semenjak gagal dalam menyelamatkan nyawa anak, dan selalu dihantui rasa bersalah. Maka dari itu dirinya lebih suka menjadi pembicara dan memberikan teori perihal ahli bedah. Setibanya di apartemen, Mi-sok menunggu, merasa khawatir dan mengulik sedikit demi sedikit penemuan mayat tersebut. Ternyata Mi-sok sendiri merupakan istri dari dokter tersebut. Sebetulnya Mi-sok sudah melarang untuk meninggalkan pekerjaan itu. Namun sang dokter sudah terikat kontrak dengan mafia tersebut, dan jika dokter tersebut kabur akan dibunuh. Di lain tempat, seorang anak memerlukan pendonor jantung. Keluarga itu berani membayar berapapun untuk kesembuhan putranya. Di tempat yang berbeda, yayasan penyalur mendapat orderan untuk majikan baru. Bos itu menginstruksikan karyawannya untuk menemui majikan baru yang sudah memesannya dan menunggunya di sebuah tempat. Saat bersamaan, mafia penjual organ menginstruksikan tangan kanannya untuk berhati-hati karena mencium adanya penemuan mayat berkaitan dengan bisnisnya ini. Sementara itu, asisten baru mulai bekerja seperti biasa. Tidak ada hal yang mencurigakan, namun tiba-tiba pria itu menghampirinya lalu membiusnya. Dalam sebuah perjalanan mobil, pria tersebut terhalang sebuah truk yang terparkir. Hal tersebut membuat asisten itu tersadar dan meronta-ronta meminta pertolongan. Setibanya di lokasi, tangan kanan mafia tersebut mengambil wanita itu serta mencurigai apa yang telah terjadi. Sementara itu, Park masih bingung dengan temuan mayat-mayat tersebut, lantaran sebuah dokumen palsu kepemilikan jantung dan liver yang terjual di negaranya berasal dari negara lain, yang sudah jelas dari pemeriksaan memiliki DNA yang sama.
Saat itu juga rekaman yang diunggah pelaku sampai ke tangan kepolisian. Tidak menunggu lama, dari sebuah plat nomor, detektif Park menyambangi rumah pria tersebut. Setibanya di lokasi pria itu, terlihat ketegangan dari pemilik rumah. Yang awalnya saat ingin melakukan perlawanan, Park sudah terlebih dahulu siap. Namun saat keluar, tiba-tiba tangan kanan mafia menembak mereka berdua. Di lain tempat, ayah dan anak tersebut meminta dicarikan jantung dadakan karena sang buah hati tiba-tiba kritis. Hal tersebut membuat si tangan kanan mengubah rencana sang dokter bedah. Dokter tersebut tidak mau menuruti perkataan tangan kanan mafia tersebut yang harus melibatkan korban dari anak-anak. Jika itu tidak dia lakukan, nyawa dokter tersebut akan terancam. Di malam hari, dokter itu meminta pertolongan Mi-sok, akan tetapi istrinya menolak. Sehingga dalam keadaan terluka, dokter tersebut mencari mangsa berikutnya. Pada kali ini, target dokter itu adalah anak berumur 6 tahun. Dia mulai menelusuri jalan untuk mencari korban yang dipantau oleh sang istri. Dalam keadaan kritis, Mi-sok yang membuntutinya tidak tega dengan apa yang dialami sang suami. Singkat waktu, Alice dan Mi-sok menghadiri pesta ulang tahun keponakannya. Sementara itu, Alice tidak tahu apa yang terjadi dengan Park saat ini. Dari sinilah Mi-sok mulai mencari anak dengan golongan darah B yang saat ini dibutuhkan oleh suaminya. Kebetulan, teman keponakan Park memiliki darah yang sama. Singkat waktu, saat berada di Ragunan, Mi-sok mulai menyusun rencana, di mana saat itu anak tersebut lepas dari genggaman Mi-sok. Mereka mulai mencarinya dan mulai melaporkan ke pihak pengelola. Hingga sebuah rekaman saat sebelum kejadian Mi-sok terlihat begitu mencurigakan dan tidak terlihat di lokasi saat ini. Saat bersamaan di tempat yang berbeda, Mi-sok terlihat begitu tenang menghubungi Alice. Dari sinilah dia menjelaskan bahwa mayat-mayat yang ditemukan ada kaitannya dengan suaminya, yang merupakan seorang dokter ahli bedah. Bahkan Mi-sok memberitahu secara detail alamat lokasi dan kamar praktik di mana anak itu dibawa. Setelah itu, Mi-sok pergi mengakhiri hidup. Sementara itu, Alice segera menghubungi Park. Tidak mau ada korban berikutnya, Park yang masih dirawat segera menyusul ke lokasi yang dimaksud Alice. Setibanya di lokasi, Alice menelusuri rumah sakit tersebut dan menemukan ruangan suami Mi-sok. Saat sedang menjalani operasi bedah, tangan kanan dari mafia itu mulai mempersiapkan senjata untuk mengeksekusi Alice. Bertepatan dengan itu juga, Park tiba di lokasi tersebut sehingga rencana tangan kanan mafia itu terhenti. Dari sinilah mereka bertiga menelusuri tempat di mana operasi bedah itu akan dilaksanakan. Merasa ada yang membuntuti, Park berusaha mengejarnya. Dalam pengejaran tersebut, baku tembak tidak bisa dihindari. Sementara itu, Alice dan kepala forensik berhasil mengambil alih keadaan. Dari sinilah Alice mulai memainkan peran, sehingga kepercayaan diri Alice kembali karena berhasil menyelamatkan anak tersebut. Sehingga terbayang anak yang ia ceritakan dari awal mula mengapa dirinya berhenti menjadi dokter spesialis bedah. Dan film pun selesai.